ketika figur-figur terbaik atau potensi terbaik yang ada di seluruh dunia mau melakukan perbaikan sepak bola Indonesia, saya terbuka gitu loh. Pemain yang kita panggil 32 pemain itu semuanya sudah menyampaikan bahwa siap datang dan tiket sudah kita kirim ke para pemain. Termasuk My Silvers ya? Semuanya sudah kita kirim. Nah, sekarang apalagi pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah, PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah, PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia dilarang tampil. Di laga krusial, TC terancam molor. Dapat izin FIFA, Pascal Schrick akhirnya berubah pikiran soal Timnas Indonesia usai ditemui Patrick Kluivert. Bisa dilihat tuh antusiasme rakyat juga besar gitu ya, karena timnas kita, merah putih kita bisa berkibar, rasa kebangsaan kita juga besar gitu ya. Ada aja orang yang berusaha untuk mengembosinya gitu. Yang pasti pemain diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia, ya kan? Dan ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya, dan yang pasti ketika masuk ke Indonesia dia pakai paspornya Indonesia. Dan ketika keluar dari Indonesia, dia juga pakai paspornya Indonesia. Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip jangan dilihat. Jadi dia memperkuat. Artinya apa? Ini kita sedang membangun momentum besar. Ya, kita punya generasi emas ya, U22, U23 ke bawah. Ya, generasi emas nih. Kemarin juara SEA Games kemarin, ini segala. Ditambah lagi banyak pemain diaspora yang muda ingin gabung. Kabar kurang mengenakan menghampiri tim nasional Indonesia menjelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain naturalisasi andalan dikabarkan terancam tidak bisa tampil akibat masalah administrasi yang belum rampung sepenuhnya. Situasi ini tidak hanya berpotensi melemahkan kekuatan skuad Garuda, namun juga dikhawatirkan akan membuat pemusatan latihan atau TC tim molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa pemain naturalisasi yang selama ini menjadi pilar penting di lini tengah maupun belakang timnas masih terkendala proses perpindahan federasi atau kelengkapan dokumen lain yang diperlukan untuk bisa membela Indonesia di ajang resmi FIFA. Meskipun PSSI telah berupaya keras untuk mempercepat proses tersebut, batas waktu yang kian mepet menjadi tantangan serius. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan semua dokumen pemain naturalisasi, ujar salah satu petinggi PSSI yang enggan disebutkan namanya. Namun kami juga harus realistis dengan tenggat waktu yang ada. Prioritas kami adalah agar pemain yang diturunkan benar-benar siap dan tidak ada masalah di kemudian hari, sambungnya. Absennya pemain naturalisasi yang banyak diantaranya memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Komposisi tim yang telah dibangun selama beberapa waktu terakhir dengan mengandalkan perpaduan pemain lokal dan naturalisasi terancam harus dirombak total. Lebih lanjut, permasalahan ini juga berpotensi mengganggu jadwal pemusatan latihan atau TC yang sudah disusun. Dengan ketidakpastian status beberapa pemain kunci, tentu ini bukan situasi ideal. Kami berharap semua pemain bisa berkumpul tepat waktu
agar persiapan bisa maksimal, kata salah satu staf pelatih timnas. Jika ada pemain yang statusnya belum jelas, kami harus mencari alternatif atau melakukan adaptasi cepat, sambungnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia dalam beberapa waktu mendatang. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing tim di level Asia. Oleh karena itu, semua pihak berharap permasalahan administrasi ini dapat segera teratasi agar skuad Garuda dapat tampil dengan kekuatan penuh dan meraih hasil maksimal. PSSI diharapkan dapat segera memberikan pernyataan resmi mengenai status pemain-pemain naturalisasi ini dan langkah-langkah antisipasi yang akan diambil untuk memastikan persiapan timnas tidak terganggu secara signifikan. Pascal Struijk mengantongi izin dari FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, namun dia perlu melalui proses naturalisasi untuk melakukan hal itu. Nama Pascal Struijk belakangan sedang hangat diperbincangkan seiring dengan kehadiran sang bek tengah berusia 25 tahun di dekat Patrick Kluivert. Hal itu terjadi ketika Oxford United bermain menghadapi Leeds United dalam laga lanjutan kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship pada 18 April 2025 lalu. Dalam laga itu, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan timnas Indonesia hadir. Sebab Struijk merupakan pemain keturunan Indonesia yang besar di Belanda. Sejauh ini dia belum pernah melakukan debut di timnas Belanda. Bek tengah berusia 25 tahun itu hanya pernah bermain untuk tim U17 Belanda dalam 3 kali kesempatan. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk pernah mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Kakeknya bernama Peter Weidemoller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Hal ini membuatnya eligible di mata FIFA. Namun tentu saja karena bukan warga negara Indonesia atau WNI, maka Struijk harus menjalani proses naturalisasi seperti banyak pemain keturunan lainnya. Persoalannya adalah Pascal Struijk sudah pernah menegaskan bahwa dirinya menanti panggilan dari timnas Belanda. Dalam sebuah wawancara di tahun 2022, Struijk mengaku sudah membuat pilihan tersebut dengan jelas. Saya membuat pilihan yang jelas, saya ingin bermain untuk tim nasional Belanda, katanya kepada Viaplay seperti dilansir dari Football Premier. Untuk saat ini, pelatih timnas Belanda Ronald Koeman belum berencana untuk memanggil Struijk ke skuadnya. Mungkinkah kedatangan Patrick Kluivert dalam pertandingan Leeds United melawan Oxford United akan mengubah pemikiran Pascal Struijk? Untuk saat ini, keputusan sang bek tengah berusia 25 tahun tersebut masih belum bisa diketahui dengan jelas. Yang pasti, timnas Indonesia akan semakin tangguh jika memiliki pemain sekaliber Pascal Struijk yang punya nilai pasaran hingga 16 juta euro atau 278 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Jika dia bersedia dinaturalisasi, maka Struijk akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, melewati Michel Gers yang pada saat ini menyandang status tersebut. Michel Gers pada saat ini memiliki nilai pasaran 7 juta euro menurut Transfermarkt atau setara dengan 121,67 miliar rupiah.